Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kembali lagi bersama saya, Frater Beni, pada permenungan hari ini. Hari ini kita bersama akan merenungkan Injil Tuhan dari Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Sekarang marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Injil pada hari ini apabila kita refleksikan lebih jauh, sebetulnya sangat relevan dengan situasi pengikut Kristus di masa kini. Sebab di masa kini, ya kita bisa lihat sendiri bahwa pewartaan ataupun perutusan orang-orang Kristiani dalam misinya tidak selalu diterima dengan baik. Kerap kali juga terjadi penolakan, yaitu terjadi di daerah-daerah misi. Karena faktanya pada saat ini bahkan di Indonesia pun masih ada daerah yang juga menjadi daerah misi, artinya belum menjadi gereja mandiri begitu. Nah, kemudian apabila kita tarik kembali relevansinya untuk hidup menggereja di sekitar kita, di paroki kita atau di lingkungan kita, dalam tugas-tugas kita, entah mungkin sebagai ketua lingkungan atau pengurus DPP atau dan sebagainya dalam gereja, mungkin kerap kali tugas-tugas kita itu tidak berjalan lancar. Maksudnya ya ada sesuatu dan lain hal yang menjadi halangan, menjadi kerap kali menjadi tantangan bagi kita. Seperti yang dialami oleh kedua murid pada Injil hari ini. Mereka mengalami tantangan atau mengalami penolakan dari orang Samaria. Mungkin kita juga merasakan penolakan yang sama, tetapi tidak se-ekstrim pada murid ini begitu. Kita mungkin merasa ketika kita bertugas tidak beres atau tidak bisa berjalan lancar karena ada oknum tertentu yang tidak mau diatur atau tidak mau mengikuti apa yang sudah menjadi aturan bersama. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, singkat kata, apa yang mau saya katakan adalah kerap kali dalam tugas perutusan kita itu kita akan selalu menemukan tantangan-tantangan. Namun yang menjadi pertanyaan inti bagi kita adalah bagaimana sikap kita ketika kita mengalami tantangan tersebut. Apa yang kita lakukan atau bagaimana kita menyikapi tantangan yang kita hadapi. Apakah seperti para murid tadi yang menggerutu lalu mau mendatangkan api sehingga membakar desa itu? Apakah kita juga mau meminta demikian? Maksudnya kita karena saking marahnya begitu akhirnya memohonkan yang tidak baik untuk orang lain itu? Saya kira tidak, sebab Yesus menunjukkannya pada hari ini. Dia menegur mereka, menegur kedua murid itu. Sebab kita harus kembali kepada tujuan awal Yesus. Ia datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia, untuk menarik kembali domba-domba yang hilang. Maka kita harus juga berpegang pada tujuan itu. Kita dalam misi perutusan kita sebagai orang Katolik juga ikut serta dalam misi atau karya penyelamatan Yesus, ini keselamatan bagi dunia, keselamatan bagi manusia. Maka sekalipun kita mengalami tantangan, mengalami penolakan di sana-sini, kita juga tetap harus berpegang bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan manusia. Dengan berpegang pada prinsip ini, maka kita pun akan bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus pada hari ini. Kita pun akan bisa mengerti mengapa Yesus menegur kedua muridnya itu, sehingga mereka tidak jadi berbuat yang demikian.
Semoga Tuhan memberkati kita dalam karya perutusan kita, sehingga kita dapat berbuah baik bagi sesama. Amin.